Waktu case building telah habis. Selanjutnya saya ingatkan kembali kepada para peserta dan official untuk mengganti nama dengan standing position underscore urutan pembicara underscore nama tim underscore nama, dan untuk official mengganti nama dengan standing position underscore official underscore nama tim underscore nama. Sebelum memulai debat, maka kepada kedua tim dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kepada tim pro dipersilahkan. Indeks animismo, cara seseorang berbicara menentukan jalan berpikirnya. Perkenalkan, kami dari tim pro dengan saya Kenny sebagai bicara pertama, Alfa sebagai bicara ketiga, dan Beladina sebagai bicara kedua. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya kepada tim kontra dipersilahkan memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari tim Patimura dengan standing position kontra dengan saya sendiri Felicia Herlindasari sebagai leader of opposition. Kemudian ada Yogi Syaputra sebagai deputy leader of opposition, dan kemudian ada Ibnu Hairudin W. Artavella sebagai opposition whip. Sekian dan terima kasih. Baik, tanpa perlu berlama-lama, maka akan saya mulai babak perempat final kompetisi debat FK2 Halo Fest 2022. Timer akan dimulai pada saat kata pertama dilontarkan oleh pembicara. Untuk membuka debat kita kali ini, mari kita mendengarkan argumentasi yang akan disampaikan oleh pembicara pertama tim pro. Apakah pembicara pertama tim pro sudah siap? Siap, sudah. Baik, kepada saudara dipersilakan menyampaikan argumentasinya. Hukum tidak tegak selalu. Sekali tegak, sekali runtuh, di sana berdiri, di sini rubuh. Karena ia tergantung pada tingkah laku manusia. Tugas kita adalah berdirikan ketika runtuh, tegakkan ketika rubuh. Profesor Enman Raja Gugu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, juga salam sejahtera bagi kita semua yang hadir pada ruang Zoom kali ini. Perkenalkan, kami dari tim Pro dengan saya Kenny sebagai bicara pertama yang akan menyampaikan dari sisi filosofis dan sisi definisi. Dewan juri yang terhormat, izinkannya kami untuk mengawali jalannya perdebatan kali ini dengan konteks awal perdebatan dari tim Pro untuk dapat menerima secara tegas terhadap mosi penggunaan ITLE sebagai langkah menurunkan angka kecelakaan di Indonesia. Dewan juri yang budiman, kami selaku tim Pro menginginkan adanya suatu perdebatan atau diskusi yang didasari oleh suatu bukti yang konkret serta komprehensif dan dapat dibuktikan kevaliditasannya agar nantinya perdebatan ini tidak menjadi perdebatan yang sia-sia belaka. Mari kita melihat dalam sisi definitif dan sisi filosofis, saudaraku. Menurut Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLA merupakan implementasi teknologi untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan, dan dalam berlalu lintas. Sedangkan definisi dari kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan bermotor dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Berangkat dengan hal yang sama, menurut data dari Kemenhub terdapat 3 faktor terbesar sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Pertama, 61% disebabkan karena faktor manusia itu sendiri. Yang kedua, 9% karena faktor kendaraan dan 30% sisanya disebabkan oleh faktor prasarana juga lingkungan. Dewan juri yang terhormat, sejatinya penerapan ITLE dikhususkan sebagai upaya preventif kepada masyarakat di mana hasil tangkapan data pelanggaran melalui ITLE akan diterapkan secara tilang secara progresif sehingga akan menimbulkan efek jera dan diharapkan dapat menurunkan angka fatality rates dan kecelakaan bisa dihindari, serta tentunya kualitas keselamatan di jalan dapat ditingkatkan. Di mana hal tersebut secara bertahap akan menurunkan 61% kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh manusia yang telah saya sebutkan tadi. ITLE adalah penerapan tilang yang berbasis teknologi modern dan telah meninggalkan cara konvensional. Yang mana apabila nantinya tim kontra mengatakan bahwa ITLE masih kekurangan dasar hukum yang mengaturnya secara spesifik, maka sejatinya tim kontra tidak menginginkan adanya inovasi yang diterapkan dalam penegakan hukum di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, seorang pakar hukum dari Unhas, Universitas Hasanuddin Gasal Basal yang menegaskan ada 3 aturan yang menjadi dasar penerapan ITLE. Yang pertama, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE,
Yang kedua, UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas, serta yang terakhir, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Di mana dengan 3 aturan yang telah disebutkan tadi, maka sementara dianggap tidak perlu membuat peraturan baru soal ITLE. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam konstitusi. Baik, pembicara pertama tim pro tidak menyisahkan waktu. Selanjutnya saya mengundang pembicara pertama dari tim kontra. Apakah pembicara pertama tim kontra sudah siap? Baik, sudah siap. Baik, kepada saudara pembicara pertama tim kontra dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat serta pemerhati kebijakan yang budiman. Mosi perdebatan kali ini menghendaki bahwa penerapan tilang Electronic Traffic Law Enforcement sebagai langkah menurunkan angka kecelakaan di Indonesia. Maka dengan ini kami menyatakan sikap tegas menolak adanya mosi perdebatan kali ini. Adapun latar dari adanya mosi perdebatan kali ini adalah penerapan e-tilang di Indonesia. Dewan juri yang budiman. Manusia sebagai pengemudi atau pejalan kaki merupakan unsur utama pelaku lalu lintas. Dalam penampilannya dipengaruhi oleh kondisi psikologi dan masing-masing diri pribadi, terutama yang menyangkut disiplin dan kondisi fisik dari lingkungan sekitarnya. Kendaraan sebagai alat angkut mempunyai bentuk, ukuran, dan kemampuan yang bermacam-macam. Jaringan jalan sebagai tempat penampung lalu lintas mempunyai fungsi dan kondisi yang berbeda-beda, mulai dari lebar, lajur, jumlah, dan kemudian daya dukung serta perangkat-perangkat lainnya. Adapun hal-hal yang mungkin bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah yang pertama keadaan udara dan cuaca. Kemudian yang kedua adalah keadaan jalan. Dewan juri yang terhormat, perlu saya tekankan, sepanjang 4.000 km jalan nasional dalam keadaan rusak, yang mana 30% keadaan sarana prasarana menjadi salah satu akomodir dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kemudian barulah faktor yang ketiga adalah pengemudi. Faktor keempat orang berjalan kaki, faktor kelima penumpang, faktor keenam keadaan kendaraan, faktor ketujuh jalan tram, faktor kedelapan benda-benda lain yang melintangi lalu lintas, faktor ke-9 kereta hewan, dan faktor ke-10 lain-lainnya. Dalam penegakan ITLE justru terdapat faktor penghambat, yakni pada faktor sarana prasarana, masyarakat serta budaya. Faktor sarana prasarana dalam penerapan ITLE membutuhkan alat-alat canggih berupa kamera tilang maupun kamera tilang mobile serta alat-alat canggih lainnya untuk menunjang penegakan ITLE dengan jumlah yang banyak. Hal ini tentunya membutuhkan dana yang sangat besar karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Penegakannya harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah. Selanjutnya adalah faktor masyarakat. Dapat dikatakan masyarakat merupakan faktor terpenting dalam penerapan ITLE. Ini permasalahannya adalah masyarakat Indonesia banyak yang tidak taat aturan. Bahkan untuk mengakali ITLE, plat nomor kendaraan ditutup agar tidak dapat terekam. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo kemudian mengatakan sebagaimana yang sudah saya katakan. Sehingga dari faktor penghambat inilah menjadi tanda tanya akan efektivitas tilang dalam menekan angka kecelakaan. Di mana mengingat kembali faktor bahwasanya 30% sarana prasarana sangat berpengaruh, mengingat fakta kembali lagi bahwa 4.000 km jalan nasional dalam kondisi rusak. Saya berpikir bahwasanya harusnya kita kemudian mengalokasikan dana yang begitu besar untuk kemudian mengakomodir adanya ITL ini justru kepada lebih mengoptimalisasi lagi sarana prasarana yang ada di Indonesia. Dewan juri yang budiman, kami melihat bahwa upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan melalui operasi keselamatan dan literasi masyarakat dalam berlalu lintas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas. Baik, waktu telah habis. Baik, sekian. Baik, pembicara pertama tim kontra tidak menyisakan waktu. Selanjutnya saya mengundang pembicara kedua tim pro. Apakah pembicara kedua tim pro sudah siap? Sudah siap. Baik, kepada saudara dipersilahkan menyampaikan argumentasinya. Baik, untuk argumentasi akan saya mulai dari, sebentar Kak, akan saya mulai dari 3, 2, 1. Spraquis van de Wet, apa kata undang-undang itulah hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, shalom om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang adil, agung, dan bijaksana, perkenalkan saya Bella selaku pembicara 2 akan menyambung argumentasi dari rekan saya P1 Tim Pro. Sebelum saya masuk ke dalam ente argumentasi, saya terlebih dahulu akan membuka cakrawala berpikir dan juga berbisnis argumentasi dari tim kontra yang sangat-sangatlah tidak berdasar dan tidak dengan
dirasionalkan dengan akal logika. Pertama, Dewan Juri yang terhormat, mengenai dana yang besar, pemasangan ITLE ini telah ada dana APBN khusus untuk ITLE, sehingga pemasangan ITLE ini tidak merugikan negara sama sekali, yang mana justru akan mendukung sustainable development dari negara. Dan juga Dewan Juri yang terhormat, di sini dapat kita lihat pula jika tim kontra ini menolak adanya harmonisasi antara hukum dengan teknologi demi sustainable development dan juga demi negara yang maju. Dewan Juri yang terhormat dan juga Dewan Juri yang terhormat mengenai syarat prasarana. Sekarang Dewan Juri yang terhormat, Presiden Jokowi telah menggalangkan infrastruktur dengan sangat-sangat berprogresif. Agar apa? Agar negara Indonesia ini dapat menjadi negara yang maju dan juga dapat negara yang bisa bersaing dengan negara-negara lain. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat perlu dipertanyakan di mana rasa nasionalis tim pro, tim kontra di sini. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, untuk memangkas waktu saya akan memasuki dalam inti argumentasi. Dewan Juri yang terhormat, sistem dari ITLE ini memang menjadi solusi terobosan terbaru untuk harmonisasi antara hukum dan juga teknologi. Dan ini terciptanya sustainable development sesuai dengan UU nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang. Namun Dewan Juri yang terhormat, di sini dapat dilihat juga dalam pasal 272 UU nomor 22 tahun 2009 yang menyebutkan jika untuk mendukung aktivitas penindakan pelanggaran lalu lintas, maka menggunakan peralatan elektronik yang mana hal tersebut akan digunakan menjadi alat bukti di pengadilan. Bahkan dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan jika terwujudnya pembangunan nasional, maka alat transportasi itu harus memperhatikan aspek lingkungan. Dengan adanya transportasi ini berperan penting untuk segala aspek. Dan juga Dewan Juri yang terhormat, jika kita korelasikan pula dengan penerapan dari pasal 359 KUHP pada UU lalu lintas yang berbunyi, barang siapa karena kesalahan atau kealpanannya menyebabkan orang lain mati, maka diancam dengan pidana, sehingga pengaruh penerapan ITLE terhadap pasal 359 KUHP jika kita kaitkan, itu akan berdampak positif dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Karena apa? Karena penerapan ini berhasil menekan angka kecelakaan lalu lintas, dan juga menurut data dari Korlantas Polri pada periode tanggal 28 April sampai 9 Mei 2022 tercatat 3.457 angka kecelakaan lalu lintas, turun 11% dibandingkan tahun 2019, dan juga angka pelanggaran mengalami penurunan sebesar 40%, yang mana hal tersebut sesuai dengan upaya guna per esto atau hukuman setimpal dengan kejahatannya. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, kita ini dapat terus mendetek atas kasus-kasus pelanggaran lalu lintas pada 24 jam sebagai apa? Sebagai komplementer dari polisi, mengingat tertuang dalam pasal 243 ayat 3 huruf D UU nomor 22 tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkatan jalan, pada pokoknya bahwa kegiatan pusat kendali sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan sekurang-kurangnya itu meliputi dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik. Dan juga Dewan Juri yang terhormat, perlu diperhatikan pula dampak positif adanya ITLE ini sangat berguna bagi pihak kepolisian dalam ranah manajemen administrasi, karena proses itu lebih efektif dan efisien. Serta dengan adanya ITLE ini dapat menghapus pungutan liar atau suap, mengingat sudah menjadi rahasia umum jika telah banyak kasus praktik suap menyuap antara masyarakat dengan polisi yang menilang, sehingga dengan hal ini polisi tidak memiliki batasan kemampuan untuk menginginkan pungutan liar. Dan juga Dewan Juri yang terhormat, atas dasar dampak positif yang telah saya sampaikan tadi dalam penerapan ITLE sebagai langkah menurunkan angka kecelakaan di Indonesia, maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim melayangkan mosi setuju atas penerapan tilang Electronic Traffic Law Enforcement sebagai langkah menurunkan angka kecelakaan di Indonesia, sebab justice non est ganda non differenda, atau keadilan dapat disangkal atau ditunda. Sekian, terima kasih. Baik, pembicara kedua tim pro menyisakan waktu 23 detik. Selanjutnya saya mengundang pembicara kedua tim kontra. Apakah pembicara kedua tim kontra sudah siap? Ya, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas, moderator? Ya, terdengar, Kak. Baik, Baiklah, saya persilakan kepada Anda. Perdebatan akan saya mulai dari dalam hitungan 3, 2, 1. E perfectum ex quod ex omnibus pastribus constant.
Dewan Juri dan Bijaksana, serta rekan-rekanku dari tim pro yang berbahagia, perlu kita harus merenungi pepatah Latin ini yang memiliki pemaknaan bahwa sesuatu yang dinyatakan sempurna apabila setiap bagiannya sudah lengkap. Untuk itulah, saya selaku pembicara kedua akan membuktikan bahwa penerapan tilang elektronik traffic law sebagai langkah yang tidak menurunkan angka kecelakaan di Indonesia. Hal ini, sebelum saya beranjak ke argumentasi, saya akan mengkritisi beberapa argumentasi dari tim pro. Yang pertama, pembicara pertama dari tim pro tidak mengemukakan jaminan secara kualitatif dan secara kuantitas dari penerapan elektronik traffic law enforcement itu sendiri jika penerapan tersebut benar-benar terjadi di lingkungan. Yang kedua, tim pro mendalilkan bahwa adanya sistem e-tilang memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun Dewan Juri, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur e-tilang yang diberikan oleh kepolisian itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, terutama bagi masyarakat awam yang kurang memahami ataupun mengetahui tentang teknologi. Dan pun Dewan Juri yang terhormat, kapan dan di mana mereka ingin melakukan kebijakan elektronik traffic law enforcement itu sendiri Dewan Juri terhormat, dan pun mereka tidak mengemukakan daerah mana yang berhasil dalam menerapkan penerapan e-tilang itu sendiri Dewan Juri yang terhormat, yang dimana hal ini saya akan mengemukakan dan saya akan membuktikan di dalam argumentasi saya yang akan dalam pendekatan empiris yuridis konseptual. Dewan Juri yang terhormat, saya akan mengemukakan urgensitas dan dampak aktual dari penerapan e-tilang, yang dimana masuk ke dalam urgensitasnya bahwa terjadinya pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk problematika yang dimana sering menimbulkan permasalahan di jalan raya. Untuk memenuhi prinsip fakta potentiora verbis, berdasarkan data kepolisian, di Indonesia rata-rata 3 orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan jalan. Data tersebut juga menyatakan bahwa besarnya jumlah kecelakaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor kecelakaan manusia yang terkait dengan kemampuan serta karakter pengemudi. 9% disebabkan karena faktor kendaraan terkait. Namun yang menjadi pertanyaannya Dewan Juri yang terhormat, apakah penerapan e-tilang tersebut merupakan sebuah kebijakan yang inovatif ataupun yang responsif? Mari kita lihat. Kita semua sadar Dewan Juri terhormat bahwa e-tilang adalah terobosan dalam penegakan hukum, bahwa terjadinya kemacetan, terjadinya kecelakaan, terjadinya permasalahan-permasalahan di bidang lalu lintas dan sebagainya. Ini merupakan suatu hambatan Dewan Juri terhormat. Baiklah, penegakan ETLE justru terdapat pada faktor sarana prasarana masyarakat serta budaya. Apa yang dikatakan oleh pembicara kedua dari tim pro, yang dimana ada APBN khusus yang dikemukakan oleh ETLE itu sendiri. Mari kita lihat di tatanan lingkungan yang ada di Provinsi Maluku Utara, Dewan Juri yang terhormat, yang dimana mereka menerapkan penerapan ETL itu sendiri namun tidak berhasil karena masyarakat yang kurang memahami teknologi yang ada di sana, Dewan Juri yang terhormat. Kami melihat secara empiris. Interupsi saudaraku. Silakan saudaraku. Terima kasih. Nampaknya saudaraku ini tidak mengulik latar belakang mosi secara tepat. Nampaknya saudaraku ini menganggap mosi ini hanya sebagai penghambat saja. Padahal pemberlakuan ETL ini dilakukan sebagai langkah. Tapi apa yang dikatakan oleh tim saudaraku ini hanya berbicara tentang penghambat. Tapi kita lihat pada mosi pada kali ini, bahwasanya mosi pada kali ini berujung pada langkah. Ya, cukup. Saya sudah memahami instruksi Anda. Baiklah, Dewan Juri terhormat, nampaknya pembicara ketiga dari tim pro terlalu terburu-buru dalam menerapkan instruksi. Saya mengemukakan baru urgensitas dari penerapan ETL itu sendiri. Dampak aktualnya masih belum efektif, Dewan Juri yang terhormat. Kami di sini mengemukakan langkah preventif untuk pelanggaran lalu lintas yang dimana dan juga mengurangi kecelakaan yang dimana tidak menerapkan ETL itu sendiri, serta masih kurangnya sosialisasi tentang proses penerapan tilang elektronik, Dewan Juri yang terhormat, yang dibuktikan dengan menurut Aibtu Syahrul bahwasannya ada 75% masyarakat yang paham tentang tilang elektronik. Namun penuturan tersebut berbeda dengan terjadi di lapangan, Dewan Juri, yang dibuktikan dengan data pelanggaran lalu lintas dan angka kecelakaan dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami peningkatan pelanggaran lalu lintas. Itu yang harus ditelusuri lebih lanjut oleh pembicara pertama sampai pembicara kedua dari tim pro, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian kalau kita meninjau secara normatif, Dewan Juri yang terhormat, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, tepatnya pada pasal 23, bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan pada hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor, laporan, dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah, bagaimana jika motor tersebut adalah kepunyaan orang lain? Hal ini kita jumpai bentuk kualifikasi dari tindak pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkatan jalan, seperti menerobos lampu lalu lintas yang ada dalam pasal 287 ayat 1, yang dimana kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Dan juga pertanyaannya, bagaimana jika orang yang melakukan pelanggaran tersebut tidak bisa memakai teknologi? Hal ini seperti terjadi di Maluku Utara yang saya sebutkan tadi, Dewan Juri yang terhormat. Inilah yang kurang dapat dipahami oleh tim pro yang hanya berandai-andai dalam tataran yuridis tanpa melihat. Baik, waktu telah habis.
Pembicara kedua tim kontra tidak menyisahkan waktu. Selanjutnya saya mengundang pembicara ketiga tim pro. Apakah pembicara ketiga tim pro sudah siap? Baik, apakah suara saya sudah terdengar, moderator? Sudah, Kak. Baik, kepada saudara dipersilahkan untuk menyampaikan argumentasinya. Argumentasi saya akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Cum adsum testimonia rerum, quid apus est verbis. Saat ada bukti dari fakta-fakta, apa gunanya kata-kata? Saya sebagai pembicara ketiga akan melanjutkan bangunan argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua tim pro yang akan saya sampaikan secara lugas dan mantap perihal komparasi, fakta, data, dan solusi. Dewan juri yang terhormat, komparasinya adalah tim kontra harus bisa membuktikan dengan data dan fakta, bukan asumsi belaka, apakah penggunaan ETLA ini menurunkan angka kecelakaan di Indonesia, lalu apakah tim kontra bisa menyangkal keefektifan dan kemajuan dari ETLA ini dalam menurunkan angka kecelakaan di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, sebelum masuk ke argumentasi, izinkan saya membidas poin-poin argumentasi yang telah disampaikan oleh tim kontra, karena penyampaian argumentasi yang disampaikan oleh tim kontra mengalami yang namanya logical fallacy atau kesesatan dalam berpikir. Dewan juri yang terhormat, pembicara pertama nampaknya tidak berhasil mengulik latar belakang emosi. Seperti apa yang saya katakan tadi, bahwasannya mereka tidak berhasil menemukan bahwasannya emosi sebagai langkah, bukan sebagai hambatan, teman-teman. Bahwasannya tim kontra tidak berhasil mengulik latar belakang tersebut, Dewan juri yang terhormat. Lalu Dewan juri yang terhormat, Immanuel Kant pernah berkata, "Sepere aude", beranilah berpikir. Nampaknya tim kontra tidak berani berpikir jauh terhadap implikasi yang terdapat dalam mosi tersebut, Dewan juri yang terhormat. Lalu Dewan juri yang terhormat, tim pembicara pertama dan pembicara kedua mengatakan bahwasannya faktor utama dari kecelakaan itu ada faktor pengemudi, kendaraan, dan lain sebagainya. Nampaknya tim kontra pun juga mengamini bahwasannya pemberlakuan ini merupakan langkah futuristik, langkah yang efektif, dan langkah merupakan preventif untuk pemberlakuannya. Ketika kita berbicara tentang kecelakaan, kita hanya ada langkah preventif. Langkah preventif yaitu dilakukan dengan pemberlakuan ETLA ini tersebut, Dewan juri yang terhormat. Lalu Dewan juri yang terhormat, mereka mengatakan bahwasannya hanya denda itu terlalu besar, hanya infrastruktur yang ini untuk ini. Lalu untuk yang ini adalah denda untuk sarananya, Dewan juri. Maaf saudaraku, instruksi dari tim kontra harus diterima. Silahkan. Baiklah, saudara mengatakan bahwasanya kami tidak menyebutkan data dan fakta. Bukankah kami telah menyebutkan bahwasanya faktor penghambat ataupun faktor terjadi angka kecelakaan bukan dipengaruhi daripada penerapan e-tilang? Lalu saya tantang saudara menjelaskan bahwa bagaimana efektivitas daripada pemberlakuan e-tilang untuk menjamin penurunan angka kecelakaan jika dibenturkan dengan aspek sarana prasarana yang tidak memberi sebagai faktor terjadinya kecelakaan. Terima kasih. Dewan juri yang terhormat, seni dalam berdebat bukan hanya berbicara dengan cepat, tapi apa yang dikatakan harus berbicara dengan tepat dan akurat. Dewan juri yang terhormat, disinilah tugas saya untuk meluruskan logika berpikir dari tim kontra. Di sini terdapat beberapa fakta yang akan saya sampaikan secara lugas dan mantap. Dewan juri yang terhormat, lex prospicit non res visit. Hukum melihat ke depan bukan ke belakang. Seperti apa yang dikatakan oleh teori hukum progresif karya Sajito Raharjo, mengatakan hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Saya tegaskan kembali, pemberlakuan ETLA ini semata-mata untuk urgensi kebutuhan mendesak dalam menertibkan masyarakat saat ini, untuk menegakkan hukum agar masyarakat tertib dan taat hukum dan berimplikasi menurunkan angka kecelakaan di Indonesia. Gubernur CS Breboa, menjalankan pemerintah berarti melihat ke depan dan menjalankan apa yang harus dilakukan, seperti apa yang dikatakan oleh pembicara kedua. Pemerintah juga bertindak futuristik dalam pemberlakuan ETLA tersebut, mempunyai dasar hukum yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan guna menjamin kepastian hukum kepada masyarakat. Lalu tadi menyatakan bahwasanya menantang kita untuk menandakan bukti nyata, bukti data. Nampaknya sekarang akan saya buktikan. Dalam data yang kami peroleh dari Kasubdit Penindakan Pelanggaran Daftar Politika Korlantas Polri, dari hasil evaluasi dan riset ETLI, angka pelanggaran lalu lintas menurun hingga 40% di lokasi yang terpasang kamera ETLI. Tentunya berimplikasi pada penurunan angka kecelakaan di Indonesia, Dewan juri yang terhormat. Salah satunya di daerah Jawa Tengah. Menurut data yang dilansir dari Telantas Polda Jateng, pemberlakuan elektronik Traffic Law Enforcement turunkan 7% angka kecelakaan di daerah tersebut, Dewan juri yang terhormat. Pemberlakuan ETL ini merupakan langkah strategis dari pemerintah untuk ketertiban dalam masyarakat
dan dalam pemberlakuannya tentunya harus menjamin tertunggal tujuan hukum yakni kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, agar pemberlakuan ETL ini menjadi efektif, kita sebagai tim pro mempunyai Interupsi, protokol saudaraku. yang solutif dan futuristik. Pertama adalah langkah menyeluruh oleh pemerintah dalam artian penerapannya secara bertahap diterapkan ke berbagai daerah di Indonesia dengan indikator skala prioritas masing-masing daerah Dewan Juri yang terhormat. Lalu dana yang diperoleh dari denda pelaku digunakan untuk alokasikan pemasangan kamera lainnya di seluruh Indonesia dan juga infrastruktur Dewan Juri yang terhormat. Kedua adalah transparansi oleh kepolisian berbentuk laporan pelanggaran, denda hingga angka kecelakaan di setiap periodenya. Bisa 1 tahun sekali, bahkan 1 bulan sekali. Selain untuk sarana sosialisasi bagi masyarakat, ini juga bermanfaat untuk melihat efektivitas dari penerapan ETL ini Dewan Juri yang terhormat. Dan terakhir ada studi banding dengan negara lain Dewan Juri yang terhormat. Bahwasanya kami Baik, sedang waktu setuju telah dengan habis. pada depan kali ini. Sekian dan terima kasih. Baik, pembicara ketiga tim pro tidak menyisahkan waktu. Selanjutnya saya mengundang pembicara ketiga tim kontra. Apakah pembicara ketiga tim kontra telah siap? Siap. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas, moderator? Sudah terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih. Saya persilahkan Perdebatan kepada akan saya saudara mulai dalam menyampaikan 3, 2, 1. Rekayasa birokrasi dan rekayasa sosial haruslah disesuaikan pada sistem norma dan sistem perlaku yang berlaku di masyarakat. Romli Atma Sasmita dalam teori hukum integratif. Dewan Juri yang terhormat, Insan Yuris yang budiman, serta kolega berpikir kami dari tim pemerintah. Pertama, bahwasanya kenapa kami menolak lahirnya mengusip perdebatan kali ini? Karena kami mengetahui bahwasanya penerapan daripada e-tilang tidak mampu menjamin efektivitasan daripada pemberlakuan daripada penerapan e-tilang itu sendiri. Sebab ekum et bonum est les legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Dewan Juri yang terhormat, sebelum jauh memasuki bahtera serta konstruksi gagasan daripada tim kami, maka alangkah baiknya untuk saya sedikit meluruskan paradigma berpikir keliru yang telah diglorifikasi melalui premis-premis oleh pembicara pertama sampai pembicara ketiga dari tim pro. Yang pertama, secara general, baik pembicara pertama, pembicara kedua, dan pembicara ketiga hanya menggaung-gaungkan bagaimana bentuk jaminan mereka bahwasanya pemberlakuan ETL ini mampu meminimalisir angka daripada penurunan kecelakaan Indonesia. Akan tetapi, seni dalam berdebat adalah mendengar dan memahami. Rekan-rekan dari tim pro tidak mendengar bahwasanya kami telah menyampaikan salah satu faktor penghambat daripada angka kecelakaan Indonesia adalah faktor sarana dan prasarana yang tidak mampu secara prosedural diakomodir oleh adanya e-tilang ini sendiri. Karena itu yang lebih ke faktor penegakan hukumnya, bukan daripada faktor sarana dan prasarana yang berkait dengan infrastruktur. Mohon maaf saudaraku, melanjutkan argumentasi daripada tim kami. Untuk itulah, demi menjawab terkait dengan efektivitas daripada pemberlakuan ETLE, maka akan saya jawab dalam teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Pertama, dari aspek legal substance-nya. Perlu kita ketahui bahwasanya penerapan e-tilang belum ada pengaturan secara leg spesialis. Sebagaimanapun dijustifikasi oleh pembicara kedua dari tim pro bahwa ada pengaturan undang-undang ITE, pengaturan undang-undang lalu lintas, dan juga kitab undang-undang hukum perdata. Yang mana ketika ada 3 pengaturan hukum yang berbeda, maka akan menimbulkan permasalahan hukum, yaitu adanya konflik pertentangan norma. Yang mana kita ketahui bahwasanya itu merupakan, ya silakan saudariku. Dewan Juri yang terhormat, tampak sekali jika tim kontranya tidak mendengarkan apa yang telah kami katakan. Dewan Juri yang terhormat, kami tidak pernah menggaungkan mengenai kitab undang-undang hukum perdata. Yang kami kaitkan adalah kitab undang-undang hukum pidana sehingga terdapat kesesatan logika di sini. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih saudaraku telah mengklarifikasi. Saya melanjutkan bahwasanya baik KUHP, baik Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang Lalu Lintas kemudian mengatur hal yang sama, maka implikasi hukumnya adalah terjadinya pertentangan norma karena tidak ada substansi spesifik yang mengatur terkait dengan penerapan e-tilang dalam hal penurunan angka kecelakaan di Indonesia. Itulah mengapa dalam aspek legal substance belum memenuhi efektivitas hukum Dewan Juri yang terhormat. Kemudian masuk pada aspek penegakan hukum. Silahkan saudaraku. Nampaknya tim kontra tidak mengetahui dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahwasanya mendapat bentukan perundangan ada landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuris, dan tentunya pada saat pembentukan perundang-undangan tersebut, pemerintah bersikap futuristik dalam hal ini terdapat dalam undang-undang nomor tentang lalu lintas tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Jikalau mereka mengatakan bahwa saya pertentangan konflik norma, baiklah, saya memahami apa yang disampaikan oleh saudaraku. Bahwasanya jika kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu dipahami terkait dengan hierarki peraturan perundangan yang harus harmonis dan relevan antara satu dengan yang lain. Jika kita berbicara terkait landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis, itu merupakan landasan dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan berkaitan dengan naskah akademiknya Dewan Juri yang terhormat. Melanjutkan argumentasi saya, mari kita beranjak kepada aspek legal structure atau penegakan hukumnya, di mana menurut pada tahun data Kepolisian Republik Indonesia tahun 2018, di mana terdapat angka 1038 daripada penerapan e-tilang yang tidak mampu mengakomodir terkait dengan angka kecelakaan. Saya mengambil sampel sederhana seperti apa yang dilakukan di Kabupaten Magelang, di mana di Kabupaten Magelang sendiri penurunan angka e-tilang di sana belum cukup maksimal dikarenakan belum memenuhinya produktivitas dan juga pemahaman masyarakat akan hal tersebut. Masuk kepada aspek yang ketiga, yaitu legal kultur daripada masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kami, bahwasanya perhatian dan pemahaman daripada masyarakat terkait dengan e-tilang itu masih belum merata Dewan Juri yang terhormat. Bahkan tim pro pun mengatakan hal tersebut dengan hanya mengambil satu sampel dan kemudian mengeneralkan menjadi semua daerah Indonesia. Padahal masih beberapa daerah yang masih minim terkait dengan pemahaman hal tersebut. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, lex semper debit remedium, hukum sejatinya adalah obat, maka dibutuhkan racikan yang pas. Atas hal tersebut, maka gagasan yang kami sampaikan ada beberapa poin untuk menangani hal ini. Yang pertama, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian reformasi regulasi untuk lex spesialisnya. Dan yang ketiga adalah perbaikan sarana dan prasarana. Sekian dari kami bangga sebagai tim Krona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembicara ketiga tim kontra tidak menyisahkan waktu. Baik, selanjutnya untuk menyimpulkan pandangan tim kontra, saya mengundang pembicara dari tim kontra. Kepada saudara tim kontra, apakah sudah siap menyimpulkan pandangan? Apakah suara saya terdengar dengan jelas, moderator? Sudah terdengar dengan jelas, Kak. Dipersilakan. Closing statement saya akan kesimpulan. Dalam 3, 2, 1 Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita dalam pengunjung perdebatan kita pada hari ini, yang dimana argumentasi filosofis, yuridis, dan serta sosiologis yang mampu kami menjawab problematika yang ada dalam topik mosi perdebatan pada hari ini. Jika kalau kita mengikuti alur perdebatan mosi perdebatan pada hari ini, khususnya dalam tim pro, terdapat 3 pembuktian yang belum mampu menjawab mosi perdebatan pada hari ini. Yang pertama, mereka datang dengan alasan yang tidak jelas. Mereka mengemukakan hukum dan mereka tidak mengemukakan dasolin dan dasennya secara jelas. Kemudian yang kedua, tim pro mendalilkan juga bahwa adanya sistem e-tilang memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun Dewan Juri yang terhormat, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur e-tilang yang diberikan oleh kepolisian, terutama bagi masyarakat awam yang kurang memahami atau mengetahui tentang teknologi. Kemudian yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, tidak adanya efektivitas hukum yang dikemukakan oleh pembicara pertama sampai pembicara ketiga dari tim pro Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang terakhir adalah mereka tidak mengemukakan komparasi daerah mana yang telah menerapkan yang namanya e-tilang itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Untuk memenuhi perdebatan kita menjadi perdebatan objektif dan untuk memenuhi prinsip lex semper debit remedium, hukum sejatinya adalah obat, maka dibutuhkan sebuah racikan yang pas terhadap penerapan e-tilang dalam menurunkan angka kecelakaan. Di mana penolakan kami atas e-tilang bukan berarti kami menolak mengelaborasikan hukum dan teknologi, akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, menurut kami penerapan e-tilang tidak menjamin secara komprehensif kecelakaan lalu lintas. Maka dari itu kami menawarkan gagasan sebagai racikan yang pas atas hal tersebut, yaitu yang pertama sejatinya dibutuhkan sebuah racikan yang pas yang saya sebutkan, yaitu di mana penolakan kami e-tilang bukan berarti kami menerapkan hal tersebut. Yang pertama adalah sosialisasi, dan di mana yang kedua adalah pembentukan undang-undang secara spesifik akan e-tilang itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan sarana dan prasarana dalam penerapan e-tilang itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Itulah yang dapat kami sampaikan, yang dimana argumentasi serta gagasan yang kami berikan, yang dimana kami mampu menjawab mosi perdebatan kita pada hari ini dalam mosi penerapan e-tilang dalam menurunkan angka kecelakaan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pidato kesimpulan dari tim kontra tidak menyusahkan waktunya. Untuk menutup jalannya debat ini, saya mengundang pembicara dari tim pro. Kepada saudara tim pro, apakah sudah siap? Siap, Dewan Juri. Baik, kepada tim pro, dipersilakan untuk menyampaikan pidato kesimpulan. Presiden kita namanya Jokowi, presiden yang sangat kita cintai. Perdebatan boleh adu argumentasi, tetapi harus dapat memberikan solusi. Terima kasih kepada moderator, Dewan Juri, rekan sekaligus kolega berpikir kami dari tim kontra, serta hadirin yang tergabung dalam ruang Zoom kali ini. Setelah melalui perdebatan yang panjang dan cukup melelahkan ini, sampailah kita pada ujung perdebatan kita kali ini, dan kami kembali menegaskan bahwa kolega-kolega berpikir kami dari tim kontra tidak dapat mengoyakkan keyakinan kami dengan setuju terhadap mosi penggunaan ITLE dalam rangka menurunkan angka kecelakaan di Indonesia. Dewan Juri yang kami hormati, dalam kesimpulan kami kali ini, marilah kita membandingkan argumentasi yang telah tim kami bangun dengan tim kontra bangun.
Tim kami, tim pro, mampu menunjukkan serta memaparkan data-data yang terkredibel, serta alasan-alasan yang paling rasional dan juga masuk akal, pun tak lupa dengan solusi paling realistis dan dapat diterapkan dalam status quo kita saat ini. Yang mana semua itu tidak dapat disanggah secara meyakinkan oleh kami dari tim kontra. Dengan adanya bidasan sebagai berikut. Yang pertama, mereka membahas tentang tata cara pelaksanaan seperti ketidaktahuan masyarakat. Hal tersebut sudah masuk ke dalam substansi dari pembicaraan ketiga kami, yaitu termasuk salah satu dari solusi kami dengan pengadaan penyuluhan atau sosialisasi ETLA itu sendiri. Yang kedua, solusi paling mutakhir kami adalah dana. Dana yang diperoleh dari denda-denda yang diterapkan ETLA itu dapat dialokasikan khusus kepada perbaikan sarana dan prasarana yang seperti yang diagung-agungkan oleh tim kontra. Dan hal tersebut sudah terjawab sejatinya dengan pembicara ketiga kami. Yang ketiga, substansi spesifik dari kami, setiap perundang-undangan memiliki solusi memiliki tupoksinya masing-masing maksud saya. Seperti contoh KUHP dengan tupoksinya sebagai pemidanaan, undang-undang lalu lintas dengan tupoksinya sebagai pengaturan lalu lintas yang dilaksanakan oleh polisi. Lalu yang keempat, data komparasi tim kami telah jelas seperti di Jogja, di Jawa Timur, dan lain-lain. Yang mana tim kontra tidak mendengarkan kami menyebutkan nama kota-kota tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam Gubernur Jas Profil, menjalankan pemerintahan itu berarti melihat ke depan dan merencanakan apa saja yang akan harus dilakukan. Dan Ghazal Basaleh mengatakan jangan sampai hukum mengalami inovasi yang akan diterapkan di Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, pidato kesimpulan dari tim pro tidak menyisakan waktu. Selanjutnya kepada ketiga dewan juri diberikan waktu masing-masing 5 menit untuk menyampaikan komentar kepada kedua tim. Dipersilahkan mulai dari Mbak Noni Aulia Ramadanti SH. Oke, baik. Terima kasih moderator atas waktunya. Oke, di sini ada tim Patimura dan tim Mulyatno. Mungkin teman-teman di sini pasti aku rasa sudah memberikan yang terbaik, sudah mempersiapkan sebelum-sebelumnya apa yang ingin disampaikan dalam lomba perdebatan kali ini. Mungkin kalau aku ingin berikan saran sama teman-teman semua, jadi kita harus ingat bahwasanya kita semua di sini, mungkin teman-teman semua di sini adalah mahasiswa hukum kan ya pasti. Kita adalah kompetisinya adalah debat hukum gitu. Jadi teman-teman harus ingat apa sih perbedaannya debat hukum sama debat-debat yang lainnya. Intinya adalah kita harus mengkaitkan dalam perspektif hukumnya. Entah itu apa, dari sumber hukumnya, teori hukum, doktrin, peraturan perundang-undangan, dan apapun itu. Nah, di sini tugas teman-teman adalah bagaimana perspektif hukum di dalam mosi perdebatan kali ini. Seperti itu. Jadi, tapi aku rasa teman-teman di sini pasti sudah memberikan performanya yang terbaik gitu ya, walaupun kita siang-siang gini tetap bisa memberikan pemikiran-pemikirannya masing-masing seperti itu yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan harapannya nantinya semoga teman-teman semua bisa dapat hasil yang terbaik gitu. Udah itu aja moderator. Baik, terima kasih Mbak Noni. Selanjutnya kepada Ibu Nuzulia Kumalasari dipersilahkan memberikan komentar. Ya. Terima kasih Mbak Desi selaku moderator. Saya ucapkan selamat ya kepada kedua tim, luar biasa hebat. Baik tim pro maupun tim kontra, luar biasa ini sudah memberikan penampilan performa yang bagus ya. Jadi dalam debat memang sama apa yang disampaikan oleh Kak Noni tadi ya. Jadi on the track kita balik. Jadi kita kembali kepada debat hukum ya, bukan debat yang di luar hukum ya. Saudara tadi sudah memberikan hal yang bagus sesuai dengan mosinya. Terus kemudian bagaimana sih saudara memberikan argumentasi, katanya tadi salah satu tim menyampaikan bukan hanya berbicara yang cepat, tapi juga tepat dan akurat, itu saya sangat setuju. Kemudian kalau misalkan saudara, ini untuk saran aja ya ke depannya, nanti jadikan lomba ini atau jadikan lomba debat kali ini di FK2 FAUNET ini sebagai langkah ke depan untuk saudara belajar dan terus belajar lagi. Karena juga menentukan jam terbang saudara ya. Tadi sudah kelihatan bahwa saudara bukan tim yang baru atau yang awal baru ikut lomba debat gitu ya. Sukses untuk kedua tim ya, baik tim pro maupun tim kontra. Disampaikan terima kasih untuk Bu Nuzulia. Yang terakhir kepada Mas Andi Setiawan, dipersilahkan untuk memberikan komentar. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya ucapkan selamat teman-teman yang hari ini bertanding.
tarik nafas dulu, lega ya setelah bertanding tentunya. Oke, saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya memang tema yang diangkat oleh teman-teman FK2H ini sangat relevan pada saat ini, di mana salah satunya yaitu teman-teman mendapatkan mosi berkaitan dengan e-tilang. Tentu hal ini dapat kita lihat dari apa? Pada saat ini Indonesia tengah melaksanakan reformasi birokrasi, di mana salah satu indikator yang harus dilakukan pemerintah adalah menerapkan SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang kita kenal dengan e-government. Tentu di dalamnya banyak sekali kekurangan-kekurangan tentu, terus kemudian banyak sekali kelemahan di dalam menjalankannya, iya. Tetapi saya di sini melihat teman-teman baik dari pro dan kontra dari penerapan e-tilang ini, dibedah apa saja kekurangan-kekurangannya, terus yang pro tetap mempertahankan ini bagaimana. Nah tentunya itu nantinya dapat bermanfaat kepada teman-teman. Intinya dari perdebatan ini adalah kita mendapatkan mana sih yang dapat meyakinkan kita, yang kemudian oh harusnya seperti ini, tidak terlepas itu dari tim pro atau tim kontra. Mungkin semuanya sama-sama memberikan kualitas yang terbaik, sehingga kami tetap harus memilih salah satu tentunya nanti yang akan maju ke babak selanjutnya. Tentu tidak sampai di sini saja teman-teman dalam belajar, masih banyak kompetisi-kompetisi lainnya di tempat-tempat lainnya, sehingga kalau teman-teman nantinya yang beruntung maju ke babak selanjutnya lakukan yang terbaik lagi, sedangkan yang belum tetap harus banyak belajar, jangan sampai ini adalah kompetisi terakhir kali. Mungkin itu, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Baik, disampaikan terima kasih kepada Mas Andri Setiawan. Demikian debat kita pada kesempatan ini. Terima kasih kami ucapkan kepada kedua tim. Pada kedua tim dapat meninggalkan main room Zoom dan dapat masuk kembali pada saat pengumuman tim lolos babak semifinal. Seluruh pertandingan telah selesai dan isoma kedua selesai. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak.